Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber dimanapun berada? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya terima kasih pada teman-teman subscriber yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing ataupun berbagi pengalaman ya, tentang seputar perawatan dari sepeda motor yang kemungkinan banyak teman-teman awam yang kurang begitu paham dalam perawatan sepeda motor, khususnya untuk motor sekarang ini injeksi teman-teman ya. Kebanyakan motor sekarang keluaran injeksi dan itu pada umumnya teman-teman. Baik teman-teman, nah di sini saya melakukan penyerpisan Zinio. Servis ringan teman-teman ya, filter udara, dari pembersihan dari skrup udara dari injektor throttle body, dan pergantian oli mesin maupun oli dari gearbox teman-teman. Nah oke, kita akan memberikan cara bagaimana sih motor-motor teman agar awet teman-teman ya, dari perawatan pertama dari baru sampai motor lama teman-teman. Baik teman-teman, kita akan memberikan seputar perawatan yang gampang saja teman-teman, dan ini bisa dilakukan teman-teman di rumah karena untuk melakukan penyerpisan injeksi filter udara sangat gampang teman-teman. Oke, saksikan teman-teman ya. Nah untuk langkah awal teman-teman ya, ini kan untuk saringan hawa seperti ini teman-teman ya. Biasanya sih di sini ada tulisan tidak boleh disemprot menggunakan angin teman-teman. Teman-teman tidak usah mengikuti anjuran itu, karena anjuran itu bisa saya katakan anjuran sesat. Nah untuk cara membersihkan filter udara dari motor injeksi sangatlah gampang teman-teman. Sebenarnya sih untuk jangan menyemprot dengan menggunakan air kompresor ataupun dengan menggunakan ini teman-teman ya, dengan menggunakan angin. Itu tujuannya sebenarnya teman-teman, kalaulah teman-teman nyemprotnya atau membersihkan seperti ini ya, maka kotoran yang melengket, kotoran yang membandel di sini akan masuk nyelip ke dalam sana teman-teman ya, ke dalam sini, masuk ke dalam sini. Nah itulah manfaatnya jangan disemprot menggunakan air kompresor ya, jangan di daerah sini teman-teman. Kalau daerah sini, di luar sini boleh, maupun tutupnya ini itu harus menggunakan air kompresor ataupun angin. Nah kalau teman-teman tidak memiliki kompresor di rumah, teman-teman membersihkan filter udara dengan cara seperti ini ya. Kita kasih contohnya teman-teman ya. Nah ini, nah pada umumnya motor injeksi untuk saringan filter udara, kotoran akan menempel di sini saja ya, di sini, di luarnya saja, tidak akan masuk ke dalam sana. Karena apa? Karena untuk motor injeksi filter udara itu mengandung minyak teman-teman ya, tidak kering, ini mengandung minyak. Maka ketika debu ataupun kotoran yang masuk melalui filter udara ini, yang disedot melalui dari kompresi, akan melengket di luar dari filter udara. Maka cara membersihkannya sangat gampang teman-teman, cukup mukul-mukul seperti ini ya, mukul seperti ini, dengan catatan tidak usah terlalu kuat karena takutnya nanti ini patah ya, patah. Beginikan saja teman-teman. Nah maka kotoran akan rontok. Dan setelah itu kalau kurang bersih, kita boleh mencongkel-congkel seperti ini ya. Nah dengan menggunakan obeng plat ya, ataupun permukaan ini yang rata ya. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Yang rata, jangan bulat seperti ini ya. Congkel seperti ini sampai kotoran-kotoran yang di dalam terasa bersih. Nah ini kotorannya kan teman-teman ya. Nah ini, nah itu sampai bersih, kemudian kita pukul-pukul seperti ini ya.
kalaupun kita menyemprot dengan air kompresor, cukup dari dalam ya, agar kotoran yang di sini keluar ya. Tapi sebenarnya sih tidak begitu penting ya melakukan penyemprotan dengan angin, karena untuk motor injeksi kotoran tidak masuk ke dalam sana. Dengan catatan untuk pembersihan filter udara tidak begitu lama ya. Ini teman-teman harus pahami, dengan catatan untuk membersihkan filter udara tidak terlalu lama. Karena apa? Kalau terlalu lama, debu-debu akan berkumpul di sini teman-teman, dan seringan waktu akan masuk ke celah-celah filter udara ini ya, kalau terlalu lama. Nah, kalau tidak terlalu lama, kalau teman-teman rajin, maka kotoran akan menempel di sisi luarnya saja, seperti itu ya. Dan membersihkannya pun gampang, hanya dipukul-pukul seperti ini saja. Oke. Dan yang kedua, teman-teman harus membersihkan dari tutupnya ya. Itu udah pasti teman-teman ya, karena tutup di sini kotor, karena tutup ini pun otomatis kotor juga. Teman-teman boleh dilap ataupun dicuci dengan menggunakan sabun, kemudian dijemur sampai kering. Pastikan tidak ada air, baru kita pasang ya. Untuk di dalam sana, teman-teman boleh menggunakan bensin atau apa, kuas ya, dikuasin terus dilap menggunakan kain lap bersih sampai bersih teman-teman, seperti itu. Dan yang seterusnya, untuk perawatan injeksi agar motor teman-teman agar awet, hindari menggunakan carbu cleaner ya. Hindari menggunakan carbu cleaner dengan penyemprotan dari sini ya, dari luar sini teman-teman ya. Dengan catatan manfaatnya apa, tujuannya, karena kotoran yang ada di selang isap ini ya sampai ke throttle body. Nah, di sini teman-teman ya, sini kan ada kotoran teman-teman ya, sampai ke intake manifold maupun yang ada di kotoran yang ada di dalam throttle body, maka akan ikut masuk ke ruang bakar ya. Kotorannya akan ikut masuk ke ruang bakar dari daya isap yang dihasilkan dari ruang bakar ataupun kompresi. Ini kan nyedot nih teman-teman ya, maka kotoran akan masuk dengan hancurnya kotoran menggunakan carbu cleaner. Dan itu kalau sering-sering maka mengakibatkan klep tipis, ruang bakar masuk kotoran maupun ke ruang dari piston ya, maka bisa mengakibatkan motor teman-teman ngebul atau apalah ya, seperti itu ya. Nah, boleh melakukan penyemprotan dari luar sini ya, dari luar menggunakan carbu cleaner ini ya. Dengan catatan untuk throttle body sudah dibersihkan ya. Untuk throttle body sudah dibersihkan maupun intake manifold sudah dibersihkan, maka boleh melakukan penyemprotan menggunakan carbu cleaner dari sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kotoran yang ada di throttle body sudah bersih. Kita hanya menyuci ruang bakar ya. Maka kotoran-kotoran yang ada di ruang bakar bersih dengan seiringan waktu yang kita semprotkan carbu cleaner. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan banyak sekali motor injeksi khususnya Matic ya, yang gampang berasap, saya katakan teman-teman ya. Ataupun mungkin teman-teman pernah mengalami ini motor tidak ngasep ya, tidak ngasep namun oli habis. Dan saya sering sekali menjumpai di situ di bengkel saya motor seperti itu teman-teman. Posisi motor masih bagus, tidak ada lecet, mesin masih mulus. Nah, ketika saya melakukan pergantian oli ya, ketika saya melakukan pergantian oli, setelah saya buka untuk pembuangan oli, olinya netesnya pelan teman-teman, alias olinya habis. Nah, mungkin teman-teman sering mengalami seperti itu ataupun motor teman-teman yang lain. Nah, itulah manfaat dari tata cara servis yang bagus yang harus teman-teman ketahui kalau tidak ingin motornya
mengalami nasib yang sama seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Nah itu ya. Nah dan langkah selanjutnya saya biasanya, ini versi saya teman-teman ya, versi saya. Setiap mekanik mungkin versinya beda-beda teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan setiap mekanik karena versi mekanik beda-beda ya. Nah oke, teman-teman boleh mengkaji secara logika ya. Oke, kemudian saya menggunakan ini melakukan pembersihan dari skrup udara yang di sini teman-teman. Ya, saya buka seperti ini. Ini kan ada skrup udara teman-teman ya. Kita buka dan kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kita tarik ini teman-teman. Nah oke, setelah kita buka teman-teman ya, kita bersihkan dulu sebentar ya. Nah fokus. Sini, nah ini kotoran teman-teman, hitam ya. Nah kalau kita tidak memiliki karbu cleaner untuk membersihkan ini lubang-lubang ini teman-teman ya, kan ada lubang ini, boleh melakukan pembersihan dengan BBM atau apalah sejenisnya teman-teman ya. Yang intinya yang penting ini lubang ini bersih. Nah karena berhubung saya menggunakan karbu cleaner, saya tidak menggunakan bensin ya. Nah oke, pastikan ini sampai bersih. Nah oke, nanti kita akan pasang. Nah dan langkah seterusnya oli ya, oli mesin. Untuk standarnya pabrikan pergantian oli berkisar 2000 km ya untuk melakukan pergantian oli, dengan catatan untuk perjalanan dari mesin ataupun perjalanan dari teman-teman menggunakan sepeda motor ini tidak begitu jauh dalam jangka yang relatif singkat. Nah paham ya, contoh seperti ini, teman-teman akan menempuh perjalanan katakanlah sekali berangkat 200 ataupun 300 km ya. Dan setelah nyampai dan teman-teman kembali ke pulang ataupun kembali pulang ke rumah dalam satu hari itu. Jadi masuk dari perjalanan itu satu hari itu berkisar 600 ataupun 500 km dalam satu hari perjalanan teman-teman ya, itu ya. Ataupun katakanlah lebih 500, 600, 700 km dalam perjalanan relatif singkat. Nah ini kalau saya teman-teman, ini versi saya ya. Kalau saya melakukan perjalanan 500 ataupun 600, 700 km dalam satu hari relatif singkat waktunya, maka saya akan melakukan pergantian oli teman-teman. Nah kenapa? Karena dalam perjalanan yang relatif singkat oli akan cepat habis untuk sintetiknya teman-teman ya. Karena perjalanan yang begitu jauh karena singkat dan oli begitu panas teman-teman, dan setiap oli yang begitu panas dalam relatif singkat pemakaiannya, maka sintetik ataupun bahan-bahan oli untuk volumasnya akan berkurang ataupun habis teman-teman. Maka saya melakukan pergantian oli. Contoh, saya mau berangkat akan menuju perjalanan 300 km. Saya berangkat 300 km dan sebelum saya kembali lagi untuk menempuh perjalanan 300 km kembali, saya akan melakukan pergantian oli teman-teman sebelum saya kembali lagi. Nah seperti itu ya. Oke, itu tadi 2000 km teman-teman ya standarnya. Itu standar dari perjalanan normal ya. Nah alangkah bagusnya, ini versi saya tidak berpedoman di 2000 km. Saya menggunakan kilometer 1500 lebih
ataupun bahkan tidak sampai 1500 km saya menggunakan ataupun saya melakukan pergantian oli teman-teman ya. Oke, untuk pembersihan filter udara tadi saya sudah katakan, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Dan untuk pergantian oli gearbox ya, gearbox ini teman-teman ya, ataupun apa namanya nih, gearbox lah ya, itu 2:1 teman-teman. 2 kali kita menggunakan pergantian oli mesin, maka kita melakukan pergantian gearbox sekali ya, itu perbandingannya 2:1. Nah seperti itu ya. Oke, tapi yang utama sekali teman-teman dari filter udara ya, filter udara teman-teman tidak boleh apa namanya, contoh ada pedomannya 1000 km atau berapa kilometer, saya tidak mau berpatok di situ teman-teman. Untuk filter udara sesering mungkin boleh, bahkan lebih bagus kalau teman-teman membersihkannya secara rutin maupun sesering mungkin, ataupun sebulan 3 kali 4 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, tidak ada masalah. Karena pekerjaannya pun untuk membuka filter udara tidak begitu ribet teman-teman, tidak membuka cover body. Teman-teman santai pun di rumah boleh melakukan pembongkaran dari filter udara, karena caranya sangat mudah dan simpel dan gampang teman-teman. Dan ini pun tidak pala dilakukan pembongkaran ke bengkel, teman-teman sendiri pun boleh. Oke, mudah-mudahan tutorial singkat ini ataupun cara perawatan motor injeksi ini bermanfaat bagi teman-temanku, khususnya teman-teman subscriber dimanapun berada. Dan terima kasih kepada teman-teman subscriber yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan motornya pun selalu awet. Dan satu lagi, selalu cek kendaraan teman-teman agar menciptakan kenyamanan dalam berkendara. Oke, untuk pendatang baru, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan sharing-sharing ataupun tukar pengalaman seputar sepeda motor. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.